Baik, selamat malam, selamat datang di channel YouTube Solar Raja. Di program kali ini kita akan melakukan diskusi bersama dengan tokoh, dan kali ini tokoh yang kita jumpai adalah Ketua Majelis Jemaat Kota, yaitu Bapak Heri Masika. Selamat malam, Bapak Masika. Karena perbincangan ini dimaksudkan untuk bagaimana mengetahui Bapak Heri Masika dalam tugas-tugas pelayanan di Jemaat Kota, sekaligus beliau akan melakukan mempersiapkan diri untuk emeritus Jemaat Kota. Karena itu tim Infodok di Jemaat Kota, khususnya di sektor Solar Raja, ingin berjumpa dengan beliau untuk bercakap-cakap seputar dengan pelayanan dan beliau dari tugas Jemaat Kota. Baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami akan sampaikan kepada beliau. Yang pertama mungkin pengalaman Bapak Heri Masika sepanjang ini menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat ataupun pendeta jemaat, baik itu di GPM Ministeri Keseluruhan maupun hari ini di Jemaat. Karena kita sudah memasuki usia 58 tahun, nah, secara pegawai organik Katong tetap taat asas sebagai institusi, tapi kependetaan itu seumur hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diangkat menjadi pendeta GPM ini sejak 1995. Penempatan pertama di kelas Litimo Lakor, Jemaat Muain, 8 tahun di sana. Dan 2003 kita dimutasikan ke Klasis Tanimbur Utara, dan jemaat yang kita tuju itu Tutuna Metal. Di Molo sana ya. Di Tutuna Metal itu sekitar 7 tahun. Setelah itu kita dimutasikan ke Jemaat Lam Desar Barat. Di Lam Desar Barat 2 tahun. Setelah Lam Desar Barat kita dimutasikan ke Larat Kota sebagai pendeta jemaat. Ketua Majelis Jemaat waktu itu Bapak Pendeta Anes Larmanat yang sekarang menjadi Ketua Klasis. Dan kita mengabdi di Jemaat Larat Kota ini sebagai pendeta jemaat kurang lebih 4 tahun sekian. 2016 kita dimutasikan lagi ke Jemaat GPM Langluan. Di Langluan juga 4 tahun sekian ya pengabdian. Tiba-tiba saya berpikir mungkin akan menyelesaikan masa pensiun jadi Langluan. Tapi tiba-tiba SK dari MPS Sinori, saya kembali ke Larat dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Jemaat hingga saat ini. Dan di hari ini tepat tanggal 9 Juni 2024 akan laksanakan serah terima jabatan dari Ketua Majelis Jemaat yang lama kepada Ketua Majelis Jemaat yang baru, dalam hal ini Pendeta Eki Pati. Pak Eki Pati. Eki Pati ya, mantan Ketua Majelis Jemaat GPM Mula. Pengalaman selama ini jujur saja bahwa ya namanya seorang pelayan itu suka dukanya itu menjadi ketumpekian ya. Tetapi yang kita rasakan di Jemaat Larat itu luar biasa, karena banyak hal yang kita dapati di sini, banyak hal ketimbang di jemaat-jemaat sebelumnya. Ya, mungkin karena di sini jemaat kota itu pasti berbeda, sehingga kondisi konteks jemaat Larat Kota ini menuntut supaya bagaimana kita bekerja bersama, berjalan bersama, atau bisa berjalan sama-sama dan tidak ditujuan secara bersama. Jadi terasakan itu luar biasa ya, yang sangat mendukung dan apalagi ya, dari sektor-sektor pelayanan, misalnya sektor Saitung yang pernah kita di Bapak Edi, di Bapak Stan, ya katong bicara soal pemberdayaan umat ini dan luar biasa. Cuma itu sampai sekarang itu ya masih jadi PR ya, masih jadi PR ya, mudah-mudahan Ketua Majelis Jemaat yang baru nanti bisa ditindaklanjuti ya. Sebab bagi kita itu sangat punya nilai ya, sangat punya nilai.
itu yang kita bisa sampaikan Bapak. Tugas di KMJ di Jemaat Larat Kota berapa tahun Bapak Pendeta? Kalau KMJ itu 2 Untuk tahun. KMJ 2 tahun. Ya. Nah, selama 2 tahun melaksanakan tugas sebagai ketua majelis jemaat di Jemaat Larat Kota, kira-kira kesan yang paling mendalam yang Bapak Pendeta rasakan ketika melaksanakan tugas sebagai KMJ di Jemaat Larat Kota ini kira-kira apa saja Bapak Pendeta? Bisa disampaikan. Oke Pak Edi. Pertama sekali Katong punya partisipasi pelayanan kebersamaan dalam hal ini kegiatan-kegiatan gerejawi ya, area ulang tahun gerejawi maupun ibadah-ibadah rutin. Katong kita lihat partisipasi luar biasa. Ya walaupun pasti ya ada dia punya kekurangan juga ya, tapi namanya partisipasi dalam pelayanan itu luar biasa. Kita punya kebanggaan tersendiri ya. Baik dari kalangan umat sendiri maupun rekan-rekan pelayan, mulai dari teman-teman pelayan, majelis jemaat, koordinator unit, pengurus wadah dan organisasi, bahkan stakeholder lainnya selama ini Katong selalu berjalan bersama. Jadi bagi kita Pak Edi luar biasa ya, ada nilai tambah yang luar biasa yang memang bagi kita itu memberikan motivasi dan kekuatan untuk kita. Sekalipun ya pasti ada problem ya, ada masalah, tapi bagi kita sendiri saya terlalu rasakan juga karena Katong punya kebersamaan ya. Katong siap melayani, siap memberi dan menerima dalam berbagai kelemahan, kekurangan. Jadi kita rasakan. Kalau ini kita tanya nih Bapak Pendeta, kalau tanya soal kegelisahan, kegelisahan Bapak Pendeta selama menjabat sebagai ketua majelis jemaat di Jemaat Larat Kota, kira-kira apa saja Bapak Pendeta? Oke, yang dirasakan selama 2 tahun lebih di Jemaat Larat Kota. Kegelisahannya yang pertama, kita pribadi kita punya kerinduan kalau boleh Katong punya gereja baru yang ridol ya. Oh, gereja ridol. Ya, ridol. Ya puji Tuhan waktu itu Don tanya kira-kira gedung gereja ini nama apa toh? Ya. Jadi puji Tuhan walaupun nanti kita akhiri masa militas di sini ya, tetapi kita rasa bangga bahwa Katong punya komitmen untuk gereja baru ini akan bernama Rahan Falulut ya. Rahan Falulut rumah doa. Rumah doa. Itu mesti ditindaklanjuti dan mudah-mudahan nama ini menjadi arti tersendiri untuk Katong ya. Dan itu Pak Edi ya, kita punya kegelisahan itu kenapa saya resmi sekali baru kita tahu, tapi itu Katong punya mimpi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kegelisahan yang kita rasakan juga, kok kenapa dalam perjalanan ini kita maunya kita pensiun pada saat Katong sama-sama majelis periode ini ya. Periode ini. Padahal ya kita tiba-tiba di bulan Maret ini. Lalu bulan Maret ya, SK-nya bulan Maret ya, tanggal 29, sementara serah terima ini di bulan Juni. Sementara kita punya rekan-rekan akan melanjutkan sebuah proses pemilihan majelis jemaat, calon jemaat itu bulan November ya. November, tahun ini. Tahun ini Pak. Jadi itu kegelisahan itu ya, Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit, ini ada proses emeritus dan serah terima kira-kira akan dilaksanakan kapan di jemaat ini? Oke, terima kasih. Jadi Bapak Edi, sesuai dengan surat dari MPS Sinode, akta emeritasi itu akan dilaksanakan di Ambon, tanggal 16 Juni 2024 ini ya. Itu Katong Pendeta semua berjumlah 55 orang. Yang di Sinode? Orang yang akan mengikuti akta emeritasi di Sinode ya, di kantor di Gereja Maranatha, tanggal 16 itu Pak. Sebab sesuai dengan aturan, mungkin setelah emeritasi baru serah terima ya, makanya Katong mesti serah terima dulu ya. Serah terima jabatan dulu baru Katong bisa emeritasi. Jadi rencana itu Pak dia nanti setelah akta emeritasi nanti kita kembali ya, mungkin Katong punya karena Katong baku dapat ya bisa
ya mungkin dalam ya semalam bersama pendeta Herman Seka dan keluarga itu ya nanti dong atur itu, tapi tepung kerinduan itu. Nanti itu sudah diatur. Serah terima tanggal 9 ini Bapak Eki, ya Bapak Eki Pati. Setelah itu untuk kembali ke Munla, sebab jadwal serah terima sertifikat di Munla itu tanggal 23. Jadi setelah tanggal 23, tanggal 24 baru Bapak Eki bisa jemaat Munla bisa antar ke sini ya. Nah, nanti sampai sini baru ketemu tanggal 24 ya ketemu semalam suntuk bersama Bapak KMJ yang baru lagi toh. Istilahnya ketemu istilah lepas pisah ya. Lepas pisah ya bisa. Ya, mungkin di situ jemaat bisa ya arak-arakan antar dong punya mantan pendeta Herman Seka ya. Ya puji Tuhan Bapak ini kita juga kita lupa ya, kita juga berterima kasih ya. Rumah yang akan kita huni ini itu karena partisipasi umat ya. Ya memang bukan berarti bahwa beta yang tanggung apa ya, tapi ketemu partisipasi ya. Jadi memang rumah ini ya walaupun mau 100%, 70% saatnya kita harus pindah rumah ya. Sebab jangan sampai ketemu menghambat pelayanan Bapak ya. Tapi jujur beta sangat berterima kasih beta saya mampu balas umat ini pumbai itu baik dong pun sumbangan sukarela maupun sumbangan dari pribadi-pribadi yang selama ini saya mampu hitung akan ya. Saya mampu hitung akan. Ya katanya cuma berdoa saja yang mudah-mudahan Tuhan bisa lipatkan berkat bagi umat ini ya. Lalu kita minta dukungan doa dari umat ini juga supaya mengakhiri beta punya masa pensiun ini beta akan tinggal di Jemaat Larat Kota bersama-sama Jemaat Larat Kota. Dalam suka maupun duka, kita akan berjalan bersama. Bukan berarti kita pensiun yang sibuk lah itu, tapi pasti kita akan bersama-sama dan tetap bersama-sama terus selama kita ada di Jemaat Larat Kota. Baik, terima kasih. Karena Jemaat Larat Kota ini jemaat tua, ya. Jemaat kalau ketemu pinjam beberapa pendapat dari Om Cu, dari Ketua Wadah, ini rumah tua. Jemaat yang besar, jemaat yang tua, dan karena itu tentu harus minimal harus ada pesan-pesan ya. Bapak Pendeta punya pesan ke KMJ yang baru terkait dengan penugasan sebagai pelayan di Jemaat Larat Kota sebagai KMJ. Kira-kira pesan yang ingin Bapak Pendeta sampaikan ke KMJ yang baru itu kira-kira apa? Oke, yang pertama sekali yang mesti ditindaklanjut ya dari KMJ baru ya. Yang pertama sekali jangan lupakan gotong punya budaya, jangan lupakan gotong punya adat ya. Artinya mengkomunikasikan Injil lewat punya budaya, lewat bahasa itu lebih bagus. Itu yang mesti diterapkan ya. Dan yang kedua, mari kita melayani umat ini dengan hati, ya, dengan hati. Menjadi hamba yang menghamba, toh. Lepaskan kita punya sifat keangkuhan, toh, arogan, kesombongan, toh. Mari kita bersama-sama dengan umat ini. Itu butuh itu ya. Seorang pelayan itu dia butuh kerendahan, ya. Dan kita yakin kita punya Bapak Eki, ya, Bapak Eki ini dia akan melanjutkan sebab beliau bukan ini pendeta baru ya, beliau juga sudah menyatu dan Tanimbar mulai dari Tunametal toh, dari Tunametal ke Bunla berarti untuk ke konteks Tanimbar pasti ketemu Bapak Pendeta Eki ini sudah tahu dan kita yakin Bapak Pendeta ini luar biasa ya, dia punya prospek ke depan juga bersama itu luar biasa. Itu Bapak Pendeta ya, Pak Pendamai, Pak Edi ya. Lalu itu untuk Bapak Eki ya, Bapak Pendeta Eki. Baik, ada satu ya Bapak Pendeta terkait dengan pesan pelayanan untuk seluruh anggota jemaat di Jemaat Larat Kota. Kira-kira yang ingin disampaikan Bapak Pendeta untuk seluruh anggota jemaat di Jemaat Larat Kota itu bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Ya, kita pikir ini menarik ya. Jadi pesan kepada masyarakat Jemaat Larat Kota nih, ya izinkan kita bawa pantun ya. Pantun orang bilang dalam bentuk
foruk gitu ya, Iya. sebagai pesan dan nanti kita terjemahkan akan Pak ya. Iya. Ya, itu mungkin jadi kekuatan pertemuan sini ya. Bisa Bapak ini. Boleh, silakan. Jadi pesan yang diungkapkan dalam bahasa Tanimbar dulu, bahasa Purdata. Tomalau gerata Bomatreya ditini lo Metanomi bekar mamuli munune Tobalau yorata Tobalau gerata Bomatreya ditini lo Tobalau grandan bomatraya ditini lo metanowi begar mamurli munugne tobalau yora. Arti dari ungkapan perforok ini, carilah hulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam susah, dalam derita, jangan katong lupa itulah. Katong kuat lewat doa saya. Tobalau perhatian artinya katong cari perkara-perkara, tapi tobalau itu cari perkara-perkara di bawah nih. Katong punya meta nih, harta dan akalnya tuh, tapi cari dulu kerjaan Allah. Tobalau perhatian mau materi di tilol itu, cari dulu kerjaan Allah dan kebenaran semua akan ditambahkan kepada. Kita pikir itu saya Bapak ini yang diterisa pasti akan dipertajam ketemu orang tua di sini. Ya puji Tuhan itu yang sebagai terlepas dari pendeta tapi sebagai anak Tanimbar yang sangat mencintai budaya Tanimbar. Kita pikir juga leluhur juga mendengar dan mari kita membangun Tanimbar ini dengan budaya lewat punya bahasa. Dan kita pikir kita mengkomunikasikan Injil dengan punya bahasa. Umat ini cepat tangkap dan apa yang didambakan pasti terjawab. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta atas waktu yang diberikan. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, program Jumpa Tokoh hari ini yang kita coba diskusikan dengan Bapak Ketua Majelis Jemaat Larat Kota, Bapak Heri Maiseka, dan semoga pesan-pesan pelayanan yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta bisa menjadi alasan kita untuk terus melakukan tugas-tugas pelayanan di Jemaat Larat Kota. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Laki-Laki Sola Geraja. Terima kasih, selamat malam, shalom. Amin.